Yafqahu qaulin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, sehat walafiat, sehingga kita bisa mendengarkan kalamul hikmah, perkataan nasihat-nasihat baik itu dari Nabi Muhammad SAW atau dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada sore hari ini insyaallah Al-Fakir akan menjelaskan tentang nasihat min Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pernah suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjelaskan, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ra'sul ibadah as-samtu ila min dzikrillahi ta'ala." Wahai Sayyidina Ali, dawuh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Sayyidina Ali, pangkal daripada ibadah adalah diam. Orang kalau banyak diamnya, maka akan ditambah kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang banyak diam, dia akan mudah untuk berpikir yang positif, yang baik. Segala sesuatu akan dipikir dengan dia dengan sematang-matangnya karena berkah daripada diamnya tersebut. Illa man dzikrullahi ta'ala, kecuali lisannya tadi itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu suatu hal yang ahsan, yang baik. Wa huwa taqarruban ila Allah taala, dan zikir adalah sebuah amaliyah, sebuah amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya yaitu kita gunakan lisan kita, kita gunakan daripada mulut kita untuk berkata yang baik, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zikir ini adalah dikatakan manfaatnya wa dzikrullah yansa'u nurun fil ghalab wa yunsitu fil ibadati wa yuwasi'ul arzaq. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menumbuhkan cahaya di dalam hati. Hati ini perlu dikasih makanan. Sebagaimana kita memiliki tubuh, kita memiliki perut, perut tersebut juga membutuhkan makanan, maka begitu juga hati. Hati ini juga membutuhkan daripada makanan. Apa makanannya hati? Makanannya hati adalah berzikir, membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada faedah keutamaan yang lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunsir fil ibadatih, dia orang tersebut akan semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aslinya dia tadi malas, berkah berzikir bersama-sama, berkah daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuasi arzak, juga manfaatnya berzikir adalah yaitu meluaskan rezeki kita. Banyak orang di luar sana terkadang mereka mengeluhkan masalah ekonominya, masalah keuangannya, padahal kita telah diberikan resep oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tak disangka-sangka. Hal ini termasuk adalah perbuatan takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Daripada macam-macam zikir yang sangat banyak manfaatnya adalah yang pertama,
mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya berzikir kalimat la haula wala quwata illa billah ini adalah tiada daya dan tiada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah hamba yang lemah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, khuliqal insanu dha'ifah. Diciptakannya manusia ini dalam keadaan lemah. Terkadang dia diberikan sakit saja oleh Allah, dia tidak sudah mampu melakukan apa-apa. Kenapa? Karena manusia ini adalah lemah. Makanya sering-seringlah kita membaca kalimat hauqalah ini, karena dikatakan hiya dawaun wa sifaun. Kalimat hauqalah adalah obat, penyembuh untuk segala penyakit. Litis atin watis inada, di antaranya 99 penyakit. Wahya dafi'atun lil hammi wal huzn, yaitu juga kalimat hauqalah adalah sebuah kalimat untuk mencegah rasa kegalauan, rasa kegundahan hati, kesedihan akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqomah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Para hadirin ikhwani rahimakumullah, pernah dahulu dikisahkan ada seorang yang dia tadi itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, rajulun ba'uda anillahi taala. Ada seorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kegemarannya adalah selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dia menghadiri pengajian daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an. Pada saat itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an sedang menjelaskan tentang keutamaan kalimat hauqalah. Maka hati orang tersebut yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tergunggah, termotivasi, sehingga dia selalu lisannya basah dengan memperbanyak membaca kalimat hauqalah ini. Segala aktivitasnya dia tidak pernah luput, dia tidak pernah kosong dengan membaca kalimat hauqalah ini. Tidak pernah kosong waktu-waktunya dengan membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Ketika memasak dia membaca la haula wala quwata illa billah. Ketika dia melakukan pekerjaannya dia membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Sehingga tidak pernah dalam hari-harinya setelah dia memegang zikir hauqalah ini, di dalam hatinya ada rasa kesumpekan. Kenapa? Dia mendapatkan keberkahan daripada kalimat hauqalah ini. Dia mendapatkan keberkahan daripada kalimat la haula wala quwata illa billah. Sehingga hari-harinya dia lewati dengan gembira, dia lewati dengan senang, karena dia pasrahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat manusia. Manusia itu selalu lemah. Manusia itu tidak bisa apa-apa kalau dia tidak mau menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkah membaca la haula wala quwata illa billah ini, orang tersebut juga ditatangkan rizkinya dari arah yang tak disangka-sangka, berkah daripada membaca kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah macam zikir yang pertama. Zikir yang kedua yang tidak kalah bagus, azamul manfaat, besar manfaatnya adalah al-istighfar. Membaca istighfar, mengakui bahwasanya manusia ini banyak salah, manusia ini banyak khilaf, manusia ini banyak daripada dzunub, dosa-dosa. Terlebih-lebih di zaman seperti sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh kegalauan, kerusakan di mana-mana, maka sehendaknya kita memperbanyak membaca istighfar.
Karena dikatakan wal ahadis, di dalam beberapa hadis-hadis Sayyidul Ahbab sallallahu alaihi wasallam daripada baginda Nabi Muhammad dijelaskan istighfar itu fa fihi taghfir lidzunub. Istighfar itu dapat menghapus dosa-dosa manusia. Wa tafrijul qurub, dapat menghilangkan kegundahan hati. Wa idhabul humum, menghilangkan kesumpekan. Wa daf'ul humum, juga mencegah datangnya bala dan musibah dengan berkahnya istighfar. Li'anna qasdul humum, karena banyaknya kesumpekan itu sababuha, sebabnya apa? Su'umul dzunub wal israr. Manusia banyaknya melakukan dosa. Setiap daerah yang di situ orangnya banyak melakukan ketaatan kepada Allah, insya Allah daerahnya akan menjadi daerah yang aman, daerahnya akan menjadi daerah yang barokah, daerahnya akan menjadi daerah yang sejahtera, serta akan menjadi daerah yang tadi itu didatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masyarakatnya, karena manusianya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan segala aktivitas itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusianya itu kasratul ma'asi wad dzunub, manusianya banyak maksiat dan banyak dosa, maka kebalikannya yang ada akan didatangkan bala, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita mendengarkan kisah-kisah daripada para nabi-nabi dahulu. Ada namanya kaum Sodom. Itu diberikan bala, musibah yang sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Sababuha maksiat ilallah taala. Sebabnya daripada kaum tersebut dia tidak malu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan juga oleh para alim ulama bahwasanya orang yang semakin dia taat kepada Allah, semakin hidupnya akan menjadi senang. Tapi kebalikannya, wal israr, orang kalau ceroboh, tahu waktunya sholat, tapi tidak gagih, tidak cepat-cepat untuk melakukan sholat. Dia mendengarkan panggilan adzan, dia mendengarkan adzan, tapi dia tidak malah cepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Na'udzubillah min dalik. Hal ini dayyaku ala rizki wa dayyaku ala kulli umrin. Orang seperti ini yang dia malah meringankan sholatnya, menunda-nunda sholatnya. Alah, nanti saja saya masih bisa melakukan, sedangkan waktunya masih lebar sholat ini. Maka orang seperti ini adalah orang yang nanti rezekinya juga akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak mau mempergegas melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Juga manfaatnya orang yang membaca istighfar sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat masyhur, yang sangat terkenal adalah man lazima istighfaran ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Siapa orang yang istiqomah setiap harinya membaca istighfar, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesumpekannya dihilangkan oleh Allah. Wa min kulli dhikin mahrajan, hati yang sempit akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan mendapatkan motivasi, sehingga dia akan mudah berpikir dalam segala aktivitasnya berkah daripada membaca istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan orang tersebut akan diberikan rezeki yang tak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala bisababil istighfar ilallah taala, dengan sebab berkahnya membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiyah, pernah dikisahkan, ini ada kisah yang menarik, semoga bisa menjadikan motivasi bagi kita agar semangat membaca istighfar, wabil khusus
fi asri awakhir fi sahri Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Pernah suatu saat di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama top pada zamannya, namanya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau Al-Imam Hasan Al-Basri memiliki tetangga, yang tetangganya ini memiliki problematika yang berbeda-beda. Yang pertama, kita sebut aja si A. Si A itu datang kepada Imam Hasan Al-Basri menanyakan perihal tentang dia sudah lama menikah akan tetapi tidak dikaruniai dzurriyyah, keturunan yang soleh atau solehah. Dia sambat, dia curhat, dia mengeluh kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Imam, bahwasanya aku ini sudah menikah lama akan tetapi aku tidak diberikan keturunan yang soleh atau solehah. Berikanlah aku suatu amalan sehingga aku bisa diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau menganjurkan untuk membaca istighfar. Wahai rajulun, bacalah istighfar semampu kamu dan sebanyak-banyaknya kamu. Jadi enggak dibatasi oleh Imam Hasan Al-Basri. Semampu kamu dan sebanyak-banyaknya bagi kamu. Mau 100 kali silahkan, mau 300 kali silahkan, mau 500 kali silahkan, mau 1000 silahkan. Maka pulanglah orang tersebut ke rumahnya. Keesokan harinya ada tetangga yang kedua datang kepada Imam Hasan Al-Basri menanyakan tentang dhayyaq ala rizki, sempitnya rizki. Imam, sudah aku ini beberapa hari aku buka tokoku ini sepi. Tidak datang daripada pelanggan, pembeli-pembeli dalam tokoku ini. Berikanlah suatu amalan agar aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang lancar dan barokah. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan, bacalah istighfar semampu kamu dan sebanyak-banyaknya. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki oleh Allah dari pintu yang tak disangka-sangka. Senang orang tadi, pulang tetangga yang kedua. Keesokan harinya tetangga yang ketiga datang lagi kepada Imam Hasan Basri. Dia mengeluh masalah tentang sudah lama Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hujan, sedangkan dia memiliki tanaman-tanaman, dia memiliki tumbuhan-tumbuhan sehingga tumbuhannya ini banyak yang mati. Maka oleh Imam Hasan Basri dianjurkan oleh orang tersebut untuk memperbanyak membaca istighfar. Jika kamu ingin Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang rahmat, bukan hujan adab, maka perbanyakilah membaca istighfar semampu kamu. Orang tadi pulang berjumpa dengan tetangganya yang pertama dan tetangga keduanya. Ditanyai, kamu dikasih amalan apa oleh Imam Hasan Basri? Aku diberi amalan untuk memperbanyak membaca istighfar. Loh, kok sama? Antara yang satu, tetangga kedua, tetangga tiga, amalannya sama semua, yaitu dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Maka ketiganya ini merasa heran, ingin tahu alasannya kenapa kok Imam Hasan ini memberikan amalan yang sama semua. Maka datanglah kepada Imam Hasan Basri, Mam, aku mau tanya perihal tentang kenapa engkau memberikan amalan kok sama semua, apa alasannya? Apakah kamu tidak tahu daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghafara yursilu sama alaikum midrara. Sesungguhnya Allah ini maha mengampuni, dan kalau orang yang mau membaca istighfar pasti akan diberikan hujan guyuran rahmat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, akan diluaskan amwal, harta-hartanya, wa banin, dia akan diberikan anak-anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada membaca istighfar. Maka keesokan harinya mereka ketiga-tiganya istiqomah membaca istighfar. Selang beberapa bulan hajatnya dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkah daripada membaca istighfar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kalau kita memiliki keinginan, kalau kita memiliki hajat, perbanyakilah untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal setiap hari kita membaca istighfar 100 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang istimewa,
Nabi yang maksum, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau saja selalu beristighfar 70 kali setiap harinya. Lah kok kita manusia, mahal khata' wa nisyan, tempatnya kesalahan dan tempatnya lalai, masih ogah-ogahan, masih malas untuk membaca istighfar. Naudzubillah min dalik. Terlebih-lebih kita sekarang berada di 10 hari terakhir. Perbanyakilah membaca istighfar agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar keinginan-keinginan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh sebagian orang-orang soleh, la tufakir kasiran, wahai manusia, kami ini jangan banyak berpikir. Kadang-kadang manusia ini kalau sudah kedatangan problematika, kedatangan masalah, banyak pikirannya, mikir ini, mikir ini, padahal dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang zat maha segalanya, zat yang maha besar, zat yang maha memberi rezeki, tapi masih banyak berpikir. Balil istighfaran kasiran, jangan banyak berpikir, akan tetapi perbanyakilah untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yuftahu, akan membukakan abwaban, pintu-pintu, bil istighfari, dengan sebab istighfar. Mala yuftahu bitafakuri, yang terkadang pintu-pintu tersebut tidak bisa dibuka dengan pikiran saja. Kadang-kadang nggak bisa dipikir, ya Allah, mentok, ngelundah sih kalau bahasa Jawa, pusing, sebab pikir ini, sebab ini. Ambil wudhu, salat 2 rakaat, kemudian ambil tasbihmu, putar tasbihmu, perbanyak untuk membaca istighfar. Insya Allah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan solusi, memberikan kemudahan daripada problematika kita. Dan yang terakhir adalah perbanyak kalimat hamdalah, zikir alhamdulillah. Perbanyak membaca kalimat alhamdulillah, karena alhamdulillah itu tamlaul mizan. Zikir alhamdulillah itu adalah dapat memenuhi timbangan kita kelak di hari kiamat. Sebuah kalimat yang ringan untuk kita ucapkan, akan tetapi di timbangan nanti di hari kiamat, kalimat alhamdulillah ini adalah sebuah kalimat yang insya Allah memenuhi timbangan kita. Juga dikatakan alhamdulillah ini tusallit ala nikmati. Kalimat alhamdulillah ini dapat menarik daripada nikmat-nikmat kita. Kenapa? Sebuah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini kalau selalu bersyukur kepada Allah, niscaya nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Jika kalian mau bersyukur kepada aku, Allah Subhanahu wa taala, niscaya rezeki kalian akan aku tambah. Akan tetapi kebalikannya, kalau kalian tidak mau mengkufuri daripada nikmat-nikmatku, tidak mau berzikir, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan tambah diberikan adab yang sadid, yang perih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min daripada macam-macamnya bersyukur kepada Allah adalah shadaqatul bil mali, yaitu mensedekahkan harta kita. Yang mana sedekah ini insya Allah rezeki kita akan semakin tambah berkah, rezeki kita akan ditambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya sedekah. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ma naqasa malun bi shadaqatin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta seseorang yang mau disedekahkan, yang didermawakan di jalan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Justru harta tersebut akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian kajian kita, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada hari Rabu yang akan datang. Semoga berkah dan manfaat. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la